keutamaan menunaikan sholat tahajud ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Pertama dibuka surah Al-Muzammil, surah keberapa? 73, keempatnya 74-nya Al-Mudaththir, 73 Al-Muzammil, 75-nya Al-Qiyamah. Oke ya, baik. Ya ayyuhal muzammil qumil laila inna qalila. Lihat ayat yang ke-6-nya. Allah berfirman di situ, keutamaan salat tahajud, salat yang dilakukan di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kalau kita tunaikan salat di malam hari, misal terutama tahajud, walaupun hanya 2 rakaat saja, 4 rakaat saja misalnya, atau 6 rakaat saja, atau nanti kita lihat sunnah Nabi-nya antara 11 sampai 13 rakaat, maka salat yang kita tunaikan akan jauh lebih khusyuk dibandingkan salat yang ditunaikan di siang hari. Saya ulangi ya, salat yang ditunaikan di malam hari, dalam konteks ini tahajud, kata Allah, itu akan lebih menambah kekhusyuan dibandingkan salat yang ditunaikan di siang hari. Tidak percaya silakan bangun. Saya bangun kita malam hari, misal jam 1, jam setengah 2, jam 2, sholat ibu, sholat bapak di malam itu rasanya akan lebih enak dibandingkan sholat di siang hari. Karena itu perhatikan kalimat hadisnya, doa iftitahnya pun itu lain yang sering dibaca Nabi. Kalau siang, sholat siang, kalau disebut sholat siang dalam fikih itu artinya sholat fajar sampai dengan isya. Ya, di sholat fardu yang fardu, Nabi seringkali membaca yang Allahumma ba'id. Kalau iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada di mana itu? Ada di Al-Bukhari nomor hadis 711, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Tapi kalau sholat malam, Rasulullah seringkali membaca yang wajjahtu. Wajjahtu. Itu hadisnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 1848. Ya. Malamnya menggunakan wajjahtu, siangnya menggunakan Allahumma ba'id. Baik. Apa rahasianya? Saya ingin jelaskan dulu sebentar. Kalau siang dengan malam, lebih banyak mana aktivitas yang dilakukan? Siang ya? Baik. Orang semakin banyak beraktivitas, semakin besar peluang berbuat salah. Lisan yang terlalu banyak bicaranya, besar kemungkinan kelirunya. Kaki yang terlalu banyak bergerak, besar kemungkinan kelirunya dalam melangkah. Karena itulah dalam setiap sholat siang, antum misalnya, mohon maaf ya, dari fajar tadi sampai zuhur, ada nggak yang tidak salah? Pasti ada saja kesalahan yang kita perbuat ya. Pulang dari masjid pun kadang kita bicarakan orang lain, minimal ustadznya gitu kan. Baik. Sampai zuhur pasti ada kesalahan yang kita buat. Karena itulah dalam setiap doa iftitah yang kita baca atau istiftah, kita memohon kepada Allah sebelum sholat mengingat kesalahan-kesalahan kita. Lalu kita rasakan semua itu, kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, kalau sebelum sholat ini saya punya kesalahan yang saya bawa sampai sholat ini, mohon jauhkan saya antara kesalahan yang saya perbuat dengan saya sejauh Engkau jauhkan timur dan barat. Subhanallah. Itulah makna hadis, sholat yang satu dengan yang lainnya menggugurkan, menghapuskan kesalahan yang diperbuat di antara keduanya. Tapi malam tidak. Malam menggunakan wajah tuh, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau yang Allahumma ba'id dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya. Perhatikan kalimatnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848. Apa kaitannya dengan ini? Bapak Ibu sekalian, mari kita terjemahkan sebentar. Kadang-kadang kita baca, kita tidak memahaminya. Wajah tuh, bangun malam ini ya. Kita bangun di malam hari, lebih menyentuh ke dalam jiwa, tenang suasananya. Wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Duhai Allah, aku hadapkan sepenuhnya, aku pasrahkan diriku kepadamu penguasa langit dan bumi. Inna salati, sungguh bila selama ini aku salat, wa nusuki, dan selama ini aku ibadah, wa mahyaya, dan engkau hidupkan aku hingga malam ini, wa mamati, atau engkau akan wafatkan aku di malam ini, lillahi rabbil alamin, aku ikhlas seluruhnya hanya untukmu semesta alam. Perhatikan,
La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Aku berjanji mulai detik ini tidak akan musyrik lagi selamanya. Dengan itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, dan aku berjanji mulai saat ini akan menjadi muslim yang lebih tunduk lagi kepadamu. Di malam hari kita resapi, dibayangkan kalau mungkin wafat saat itu, enak rasanya. Karena itu malam hari seringkali menggunakan wajjahtu. Ibu bapak waktu kecil doa istiftahnya apa? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Ini wajjahtu. Nggak apa-apa, ada hadisnya itu, ada. Oke? Kalau yang wajjahtu nggak pakai ini, itu ada di hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan. Nomor hadisnya 1848. Kalau pakai ini, ada juga hadisnya. Itu riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Tapi yang meriwayatkan bukan Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah. Silahkan buka di setiap kitab hadis, ya. Sekarang kita perhatikan, yuk saya bacakan hadisnya, ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai dia, memberikan ridha kepadanya. Qal, beliau menyampaikan, perhatikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma, ya Allah, hadza min Muhammad, ini kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa ummat Muhammad, dan dari umat Muhammad, bismillahi Allahu akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Dalam versi yang kedua, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan langsung, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Jadi hadis tentang inni wajjahtu itu bukan doa istiftah. Iftitah itu doa saat menyembelih hewan kurban, ya. Jadi subhanallah, tidak ada di dunia ini yang berkurban lebih banyak di luar bulan Dzulhijjah kecuali antum ini, ya, sejak kecil. Baik, kita teruskan dulu. Jadi itu alasan yang pertama kenapa bangun di malam hari, hati lebih khusyuk. Kalau sudah khusyuk, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, berdoa pun meminta cepat dijawab, ya. Jadi kalau antum bangun malam, ini kaitannya. Kata Allah, lebih khusyuk bangunnya. Kalau sudah khusyuk, hati lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, minta apapun pasti diberi, sepanjang baik permintaannya. Kedua, kita teruskan. Keutamaan bangun di malam hari, ibadat tahajud, kata Al-Quran, itu memiliki 4 keutamaan. Tambahan yang tadi. Memiliki 4 keutamaan lain yang tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak tahajud, bahkan sekhusyuk apapun sholat yang lainnya. Misal, antum sholat fardunya khusyuk luar biasa, tapi nggak tahajud, nggak akan dapat yang 4 ini. Apa itu? Dibuka di surat Al-Isra, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81. Mari kita lihat surahnya. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka. Pengantarnya ini, perhatikan Bu, ya, Pak. Ayat 79 ini dipisahkan ketentuannya dengan ayat 78. Di ayat 78 tentang salat wajib, kemudian 79 tentang salat tahajud. Tapi uniknya, Allah hanya menerangkan 4 keutamaan untuk salat tahajud, 78-nya nggak disebut. Ya. Kita lihat, ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu salat yang wajib 5 waktu, ya. Tidak dijelaskan keutamaannya, nanti dirinci di hadis. Tapi ketika menerangkan tahajud ayat 79-nya, wa minal laili fatahajjad bihi, dan di antara sementara malam tunaikan olehmu tahajud, nafilah, itu hanya sunnah saja, muakkadah hukumnya, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ibadah nafilah ini, subhanallah, tidak didiamkan oleh Allah, langsung dilengkapi ayatnya. 1, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapapun yang menunaikan tahajud dengan baik,
maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya, ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia. Jadi ya, Pak, saya seringkali rewel ya, cerewet kepada para ayah. Antum itu punya tugas untuk mencari nafkah. Allah sudah berjanji di ayat ini, kalau antum tidak tinggalkan tahajud, tunaikan dengan baik, itu karir pekerjaan kita akan dimudahkan. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Antum jangan lihat para sahabat Nabi itu bukan semuanya jadi ustadz, tidak. Banyak di antara mereka yang pebisnis. Abu Bakar misalnya seorang diplomat yang sangat ulung di samping seorang pebisnis. Utsman bin Affan seorang pedagang yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang luar biasa manajemen bisnisnya, paling kaya saat itu di Makkah dan di Madinah. Ali bin Abi Thalib seorang pengajar yang sangat jenius. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang sukses dalam dunianya, itu bisnisnya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Bahkan Abdurrahman bin Auf cuma punya modal pakaian saja, 3 bulan di Madinah jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Nomor 3 paling kaya. Hartanya seperempatnya 80.000 dinar. Modalnya cuma pakaian 80.000 dinar. Sekarang 1 dinar 2,5 juta. Setengah T kurang lebih dalam 3 bulan. Untanya 10.000 ekor dalam 3 bulan. Subhanallah. 10.000 ekor. Sekarang 1 ekor itu 15 juta paling murah. Dombanya tak terukur. Setelah 1 tahun, 1 tahun itu jadi orang paling kaya di Madinah yang kapaknya saja terbuat dari emas. Antum 3 bulan sudah dapat apa? Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi. Mereka sahabat yang sangat sibuk, luar biasa pekerjaannya, dan pergi kemana-mana. Pak, dinasnya itu kemana-mana. Utsman itu kadang dinas ke tempat ini, kadang dinas ke tempat itu, dan sebagainya. Tapi jangankan wajibnya, sunnahnya dikerjakan. Siamnya jalan, tahajudnya jalan, dan sebagainya. Sahabat yang sangat sibuknya luar biasa. Bahkan diantara mereka disebut oleh Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab, masih mau tahajud, masih mau menunaikan siam sunnah. Antum, saya, kita semua yang masih belum jelas nasibnya di akhirat, surganya belum jelas, itu kan? Kemudian ibadahnya juga belum maksimal, dunianya belum tentu tercapai. Maka lebih layak kita untuk semakin bersemangat dalam menunaikannya. Jadi pesan saya, kalau antum masih aktif bekerja dimanapun, jangan tinggalkan tahajud. Allah sudah berjanji. Dan kalimatnya asa, bukan la'alla. Dibeda antara asa dengan la'alla. Kalau la'alla itu harus usaha keras dulu, sungguh-sungguh baru dikasih. Asa tidak. Asa selama kita ikhlas, selama kita ikhlas menunaikannya, sekalipun kuantitasnya mungkin sedikit, itu Allah langsung berikan. Allah langsung berikan. Karena itu penaklukan kota Mekah itu tidak menggunakan la'alla, pakai asa. Pakai asa kalimatnya di Quran. Saya teruskan itu satu. Yang kedua, kita lanjutkan dulu. Allah berjanji akan memudahkan setiap awal aktivitasnya. Bahkan hebatnya tahajud, langsung kita yang diminta oleh Allah. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau bangun tahajud, karirmu, pekerjaanmu akan dimudahkan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Kemudian diperintahkan kita, waqul, katakan. Saat tahajud itu mintakan kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Duhai Allah, mudahkan setiap aktivitas yang akan saya awali. Di antum kalau punya persoalan, misalnya akan memulai pekerjaan, ibu akan memulai aktivitas, anak akan memulai sekolah, mulai kuliah, bangun malam, ini perintah Allah, katakan di malam harinya, ya Allah mudahkan setiap saya akan mengawali aktivitas. Janji Allah yang kedua, Allah akan mudahkan setiap aktivitas yang dia lakukan. Yang ketiga, Allah akan lepaskan, bebaskan dia dari segala kesulitan yang sedang dialami. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau di kantor itu enak saja atau kadang ada kesulitannya, Pak? Ibu juga begitu ya? Pekerjaan kan tidak selamanya mulus. Maka kata Allah, hebatnya, karir diangkat, pekerjaan dimudahkan, ada kesulitan dilepaskan, dan yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang mengganggu dalam pekerjaannya, Allah yang langsung menolongnya, bukan yang lain. Allah yang langsung menolongnya. Ini 4 hal. Karena itu, dari keutamaan-keutamaan ini, Nabi diperintahkan
bahkan sebelum turunnya perintah solat 5 waktu, Rasulullah sudah menunaikan solat ini, solat malam, sudah didawamkan. Turun surah Al-Muzammil, surah ini mewajibkan Rasulullah menunaikan solat tahajud. Jadi asalnya tahajud itu wajib bagi Nabi. Nanti setelah turun ayat yang ke-20 di surah Al-Muzammil, ayat yang terakhir, pindah menjadi sunnah.